Ketika seseorang sangat ingin mencari kebenaran, Tuhan bisa datang membantu dia agar dia mendapatkan kebenaran. Ketika seseorang berada dalam kondisi tertentu, saat dia dalam hatinya ingin mencari kebenaran, Tuhan mengetahuinya. Kemudian pejabat Etiopia itu awalnya sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dia selesai beribadah di Bait Suci Yerusalem. Dalam perjalanan pulang ke negerinya, dia duduk di kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Malaikat berkata kepada Filipus, suruh dia pergi memberitakan Injil kepada orang ini. Kemudian malaikat juga berkata, kemudian Roh Kudus berkata, naiklah ke kereta itu dan bicara kepadanya. Apakah pejabat Etiopia itu akan percaya kepada Tuhan? Mari kita baca. Baca, malaikat mengatakan kamu harus berkata kepadanya. Kemudian Roh Kudus berkata kamu harus naik kereta dan bicara kepadanya. Setelah Filipus memberitakan Injil, apakah pejabat itu akan tetap keras hati dan tidak percaya kepada Tuhan? Pejabat itu belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia hanya membaca kitab Nabi. Ada cerita tentang seseorang yang dibunuh. Dia mengalami banyak penderitaan. Tapi dia tidak tahu siapa orang itu. Dan tidak tahu mengapa dia dibunuh. Apakah pejabat Etiopia itu akan percaya? Mari kita baca. Pejabat tinggi kerajaan, yaitu pejabat Etiopia ini, bertanya kepada Filipus, siapa yang dimaksud dalam ayat Nabi itu? Apakah itu tentang dia sendiri? Atau orang lain? Ayat mana yang dimaksud? Katanya aku. Kita melihat ada ayat yang mengatakan, dia rela disiksa, menderita tapi tidak membantah atau melawan. Dia dibawa seperti domba yang dibantai. Ya, seperti Kristus Tuhan yang disembelih. Kemudian pejabat itu bertanya kepada Filipus siapa orang yang dibunuh itu? Maka Filipus mulai menjelaskan dari bagian kitab itu. Orang yang dibunuh itu adalah Yesus. Filipus memberitakan Injil Tuhan Kristus kepadanya. Pejabat itu kelihatannya mendengarkan dengan serius. Lalu perjalanan terus dilanjutkan. Terus berjalan. Sampai di suatu tempat. Ada genangan air. Di pinggir jalan ada air. Mungkin air di tepi jalan. Maka dia berkata, lihat ada air di sini. Apa yang menghalangi aku untuk dibaptis? Kelihatannya Filipus mengatakan Yesus adalah Tuhan Kristus. Kita harus dibaptis dalam namanya. Dosa akan diampuni. Kelihatannya Filipus sudah mengatakan ini. Lalu pejabat berkata, ada air di sini. Apa yang menghalangi aku untuk dibaptis? Filipus berkata, jika kamu percaya dengan sepenuh hati, kamu bisa percaya. Apa artinya itu? Jika percaya sepenuh hati kepada Yesus, kamu bisa dibaptis. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Anak Allah. Percaya kepadanya kamu. Percaya, lalu kamu bisa dibaptis. Mau bergabung dalam namanya. Dosa-dosamu akan diampuni. Dan mendapat hidup yang kekal. Kamu akan bisa dibaptis. Lalu pejabat itu berkata aku percaya. Yesus adalah Kristus, Anak Allah. Maksudnya aku percaya Yesus adalah Juru Selamat. Yang menyelamatkanku. Dia adalah Anak Allah. Aku juga diselamatkan, kira-kira begitu maksudnya. Kemudian Filipus bersama pejabat itu masuk ke air. Lalu membaptis dia. Setelah baptisan, pejabat itu, setelah dibaptis, saat keluar dari air, Roh Kudus mengangkat kekuatannya. Para pejabat ratu juga tidak terlihat kekuatannya lagi. Dia melanjutkan perjalanannya. Duduk di keretanya untuk melanjutkan perjalanan. Dengan sukacita melanjutkan perjalanan. Kemudian Paulus sampai di Anatot. Menginjil di sana. Ada seorang kapten kapal bernama Kaisarea. Isi selanjutnya menceritakan Paulus menginjil kepada pejabat Etiopia itu. Pejabat itu adalah seorang pejabat tinggi. Kita punya seorang saudari yang juga dikenal banyak pejabat tinggi. Sepertinya dia kenal banyak pejabat tinggi. Dia adalah pejabat dari pejabat tinggi yang paling tinggi. Saudara Sibor juga merasa. Mungkin banyak pejabat tinggi. Jika oleh kasih karunia Tuhan, mungkin mereka semua akan. Pangeran dan putri mereka kemarin dan hari sebelumnya. Saudara Sibor membuat komentar kepada saudara Sibor. Mengenai dua nama yang disebutkan. Kedua wanita bernama Wang Lisia dan Ulan. Mereka sangat setia kepada Partai Komunis Tiongkok. Karena itu mereka masuk penjara. Itulah akhirnya. Maknanya berkata, dua wanita ini. Mereka adalah pejabat tinggi Partai Komunis. Mereka adalah wakil sekretaris provinsi atau pemimpin utama wilayah Mongolia dalam. Namun akhirnya mereka masuk penjara. Sepertinya ini memberitahu bahwa wanita-wanita ini tidak menyerahkan masa muda mereka pada Tuhan Yesus. Sebaliknya mereka mengejar jabatan tinggi dunia setan. Mengejar jabatan di dunia setan. Bukan jabatan tinggi di surga, melainkan mengejar jabatan duniawi. Akhirnya, Dong Jianyu mungkin berkata, kadang-kadang mungkin mereka sadar. Jangan mengejar jabatan pemerintahan. Jangan mengejar jabatan tinggi di dunia setan ini. Melainkan mengejar jabatan di surga. Itu jauh lebih berbahagia.
Mungkin ada juga pejabat tinggi yang kemudian percaya kepada Tuhan. Amin.